amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif wasyarih rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa amaddana bi asrarihima wa afadha alaina min barakatihima wa ulumihima wa nafahatihima fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tahaqqaqa istihsanun mukhtalafun fihi faman qala bihi faqad syarra. Apabila telah terwujud apa istihsan yang mukhtalaf fihi, yang diperselisihkan, faman qala maka barang siapa mengatakan bihi dengan istihsan, mengatakan dengan istihsan yakni mengakui istihsan, ya, menjadikan istihsan sebagai dalil, faqad syarra'a maka sungguh-sungguh membuat syariat siapa man. Bacaannya ditasdidil ra'i dengan mentasdidkan ar-ra'. Kama qala Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Bitasdidil ra' ini sesungguhnya kan tidak harus, ya, syara'a bisa juga. Karena Al-Qur'an mengatakan syara'a lakum minal dini dan seterusnya. Man istahsana faqad syara'a atau syara'a, barang siapa beristihsan maka berarti dia telah membuat syariat sendiri. Ayu wada'a syara'an min qibali nafsihi, artinya membuat aturan dari dirinya sendiri, dari pihak dirinya sendiri, padahal walaysa lahu dzalika, padahal tidak boleh baginya apa melakukan itu. Artinya sesungguhnya istihsan yang mukhtalaf fihi itu yang mana? Ini masih dipersoalkan. Ada beberapa definisi di atas. Pertama ditafsiri bahwa istihsan itu adalah beralih dari qiyas khafi ke qiyas jadi. Kalau itu ya tidak masalah, kan. Ada yang mengartikan istihsan itu adalah berpaling dari dalil kepada adat dengan alasan demi kemaslahatan. Kalau adat yang dimaksud itu sudah berdasarkan dalil, kan tidak masalah juga. Tak masalah juga. Lalu istihsan yang mukhtalaf fihi itu yang mana? Ini pertanyaannya. Kalau istihsan yang mukhtalaf fihi itu benar-benar terwujud, kemudian ada orang yang mengakuinya dan menjadikannya sebagai dalil, ya berarti orang itu telah membuat syariat sendiri. Sebagaimana dikatakan man istahsana faqad syara'a. Amma istihsanu Syafi'i at-tahrif 'ala al-mushafi wal hatta fil kitabati li ba'din min iwadiha wa nahwihima kastihsanihi fil mut'ati salasina dirhaman falaysa minhu. Adapun istihsannya Imam Asy-Syafi'i kepada melakukan sampah di atas mushaf, wal hatta ini mestinya ha, ya, bukan kha. Hatta yahutu itu artinya mengurangi, mengurting. Fil kitabati, di dalam akad kitabah, mengurangi atau mendiskon
di dalam akad kitabah li ba'din min iwadiha, kepada sebagian dari imbalannya kitabah, wa nahwihima, dan yang semacam dua itu, yang semacam itu seperti apa? Kastihsanihi fil mut'ati salasina dirhaman, seperti beristihsannya Imam Syafi'i dalam soal mut'ah, beristihsan kepada 30 dirham. Adapun istihsannya Imam Syafi'i tersebut falaisa minhu, tidak termasuk itu. Ay laisa minal istihsani al-mukhtalafi fihi in tahaqqaqa, artinya tidak termasuk istihsan yang mukhtalaf fihi kalau benar-benar istihsan tersebut ada. Wa innama qala dzalika, dan hanya saja Imam Syafi'i punya pendapat seperti itu, lima akhidha fikhiyatin mubayyanatin fi mahalliha, karena beberapa pengambilan fikhiyah yang dijelaskan di beberapa tempatnya ma'akhir fikhiyah itu. Artinya, bukankah As-Syafi'i melakukan istihsan? Pertanyaannya, contohnya seperti misalnya Imam Syafi'i menyumpah orang di atas mushaf. Imam Syafi'i melakukan, punya pendapat bahwa sebaiknya ada pengurangan korting terhadap sebagian imbalan di dalam akad kitabah. Bukankah itu istihsan? Akad kitabah yang membuat budak menjadi budak mukatab, kan akad kitabah itu. Akad kitabah adalah akad ada antara seorang majikan atau sayyid dengan budaknya, yang isinya adalah bahwa budak itu akan menjadi merdeka dengan syarat ia membayar sejumlah uang kepada majikannya. Imam Syafi'i mengatakan pada akhirnya sayyid itu kan punya kewajiban untuk mengorting, ya kan? Mengurangi, misalnya akad semula bayar 5 juta dikurang 1 juta, ya, biar cepat merdeka. Bukankah itu istihsan? Dan juga seperti bahwa mut'ah itu sebanyak 30 dirham. Ketika terjadi perceraian antara suami istri dalam kondisi tertentu, seorang suami kan punya kewajiban memberikan mut'ah kepada istrinya, kan. Wa matti'uhunna, itu. Adapun yang seperti itu di sini falaisa minhu, itu tak termasuk istihsan yang kita bahas yang mukhtalaf fihi. Imam Asy-Syafi'i punya pendapat seperti itu ya karena punya dalil-dalil tersendiri yang di sini tidak dijelaskan. Mas'alatun qaulus sahabi al-mujtahidi ala sabiyin wa ala sahabiyin ghairu hujjatin wifaqan. Adapun pendapat seorang sahabi yang mujtahid terhadap sahabi yang lain bukanlah hujjah. Pendapat sahabi bukanlah hujjah bagi sahabi yang lain. Kalau ini wifakon, artinya para ulama sepakat bahwa pendapat seorang sahabi yang mujtahid tidak menjadi hujjah bagi sahabi yang lain, dalam arti sahabi yang lain tidak punya kewajiban, tak terikat dengan mazhabnya sahabi yang punya pendapat itu. Wa kadza ala ghairihi, demikian pula qaulus sahabi bukanlah hujjah atas selain sahabi. Kata tabi'i seperti tabi'i. Lianna qaulal mujtahidi laisa hujjatan fi nafsihi, karena sesungguhnya pendapat mujtahid itu ia sendiri bukanlah hujjah, ya.
Jadi pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan lain-lain itu bukan hujjah. Ya. Artinya kita tidak terikat dengan pendapat-pendapat itu. Kalau kita mengikuti pendapat Imam Syafi'i, bukan karena pendapat Imam Syafi'i itu hujjah, bukan. Hujjah itu tidak ada lain kecuali Al-Quran dan As-Sunnah ya. Kenapa kita harus ikut As-Syafi'i dan lain-lain kalau bukan hujjah? Ya karena kita ini harus bertanya kepada orang yang tahu ketika kita tak tahu kan. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Orang-orang awam atau di atas awam selama tidak mencapai tingkatan mujtahid, kan mau tidak mau harus ikut mujtahid kan. Jadi bukan hujjah. Qala Syaihu al-Imam. Katanya siapa namanya? Kata Imam Malik, kullu ahadin yukhadhu min kalamihi wa yuraddu alaihi illa sahib hadzal qabri. Setiap orang berhak untuk diterima pendapatnya dan berhak untuk ditolak kecuali ini, yakni sahib hadzal qabri, yakni Kanjeng Nabi. Berkata siapa Syekhul Imam Walidul Musannifi kal Imamir Razi fi babil akhbar minal masul, di mana Imam Ar-Razi bilang ini di dalam kitab Al-Mahsul, tepatnya di dalam bab tentang akhbar ya kan. Kal Imami Ar-Razi fi babil akhbar minal masul, mengatakan illa fil hukmi ta'abbudi, kecuali di dalam hukum yang bersifat ta'abbudi. Pendapat sahabi bukanlah hujjah bagi sahabi yang lain, demikian pula bagi orang yang selain sahabi. Kecuali katanya Syekh Al-Imam, demikian pula menurut Ar-Razi ada pengecualian, kecuali di dalam hukum yang bersifat ta'abbudi, yakni hukum-hukum yang irreasonable, yang ghairu ma'qulil makna, hukum-hukum yang di luar nalar ya. Faqauluhu fihi hujjatun, maka adapun pendapat sahabi mujtahid tentang hukum ta'abbudi adalah menjadi hujjah menurut Taqiyuddin As-Subki dan Imam Ar-Razi. Dalam hukum-hukum yang bersifat ta'abbudiyah, menurut Imam Taqiyuddin dan Imam Ar-Razi adalah hujjah. Kenapa kok hujjah dizuhuri? Anna mustanadahu fihi at-tauqifu. Karena tampak sekali bahwa sesungguhnya sandarannya sahabi fihi di dalam hukum ta'abbudi, sandarannya adalah tauqif, ajaran langsung minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya tak mungkinlah kalau hal yang seperti itu keluar dari hasil ijtihadnya sahabi, pasti karena dengar dari Nabi kalau itu. Tauqif minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tauqif yakni ta'lim ya. Kama qala Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Ruya an Aliyin radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, annahu shalla, bahwa sesungguhnya Sayyidina Ali itu salat fi lailatin, dalam suatu malam, salat sita rakaatin, 6 rakaat, fi kulli rakaatin sittu sajadatin, di dalam tiap-tiap satu rakaat ada 6 kali sujud. 6 rakaat, dalam tiap-tiap satu rakaat sujudnya 6 kali. Situ sajadatin.
mufradnya sajadatun, jamaknya sajadatun. Ya, ain fi'ilnya harakatnya diikutkan kepada fa'il. Dengan syarat ain fi'ilnya itu bukan huruf illat, ya kan? Harakatun, harokatun, subhatun, subuhatun. Walau sabata dzalika an aliyin, andai kata terbukti apa hal itu benar-benar dari Sayyidina Ali, bahwa beliau sholat 6 rakaat, tiap-tiap rakaat ada 6 kali sujud. Kalau itu terbuktinya, katanya Imam Syafi'i, ya. Imam Syafi'i mengatakan kalau terbukti hal itu benar-benar dari Sayyidina Ali, lakultu bihi, saya akan mengatakan dengan itu. Saya akan ikut itu, saya akan berpendapat seperti itu. Kenapa? Li'annahu la majala lil qiyas fihi, karena sesungguhnya tidak ada domain bagi kias dalam hal yang seperti itu. Kias bukan domainnya kias menyangkut hal seperti itu. Mau ijtihad buat bagaimana cara ijtihad yang menghasilkan satu malam sholat 6 rakaat, tiap-tiap satu rakaat 6 kali sujud. Ini artinya fadzahiru annahu fa'alahu tauqifan. Maka adapun secara zahir bahwa Sayyidina Ali itu kalau betul melakukan hal itu dalam yakni bitauqifin minan nabi, ya. Wa fi taqlidihi qaulani, adalah di dalam soal bertaklid kepada sahabat ada pun 2 pendapat. Jadi harus dibedakan antara hujjah dan taklid, ya. Bahwa pendapat sahabat itu bukan hujjah, iya. Yang kedua, kalau bukan hujjah, bolehkah kita bertaklid kepada pendapat? Wa fi taqlidihi ay as-sahabi. As-sahabi ini adalah mudhof ilaih, tapi asalnya maf'ul bihi. Ini min idhofatil masdar li maf'ulihi, ya kan? Adapun ialah di dalam soal taklid kepada sahabi, ya kan? Min idhofatil masdar li maf'ulihi. Bukan bertaklidnya sahabi, ya bukan, tapi bertaklid kepada sahabi. Ai taklidi ghairihi lahu, artinya bertaklidnya selain sahabi kepada sahabi. Binaan ala adami hujjiyati qaulihi, berdasarkan ketidakhujjahan pendapat sahabat. Berangkat dari pendapat bahwa pendapat sahabi itu bukan hujjah, timbul pertanyaan, apakah fi taklidi, bolehkah taklid kepada sahabat? Qaulani, adapun 2 pendapat. 2 pendapat boleh seoleh, boleh tak oleh, ya. Al-muhaqqiquna kama qala Imamul Haramaini alal man'i, adapun ulama ahli tahqiq sebagaimana dikatakan oleh Imamul Haramaini adalah alal man'i. Al-muhaqqiquna alal man'i, itu, ya. Al-muhaqqiquna mubtada, alal man'i jadi khabar. Artinya ulama muhaqqiqin mengikuti pendapat yang tak membolehkan taklid kepada sahabi. Apa salahnya sahabi kok tak boleh ditaklid? Dirtifai as-siqati bi madhhabihi idlam yudawan, karena hilangnya kepercayaan terhadap mazhab sahabi lantaran tidak dibukukan. Bukan karena pendapatnya sahabi kurang berkualitas, melainkan karena diragukan betulkah itu pendapatnya sahabi. Dirtifa'is sikati bimadhabihi idlam yudawan, karena hilangnya keyakinan terhadap mazhab sahabi lantaran tidak dikodifikasi. Bikhilafi madhabi kullin minal a'immati al-arba'ati,
Ini beda dengan madhabnya masing-masing dari imam yang 4. Ada murid-muridnya yang membukukan pendapat-pendapat. La linaqsijtihadihi ani ijtihadihim, bukan karena kurangnya ijtihad sahabi dibanding ijtihadnya a'imah arba'ah, bukan karena lebih rendahnya ijtihad sahabi dari ijtihad a'imah arba'ah. Jadi al-muhaqqiquna 'alal man. Itu dibaca itu di bawah. Qauluhu lirtifa'i thiqati bi madhhabihi illatun li mahdhufin kama asyara lahu as-syarihu. Wa qawluhu idh lam yuzawwan ta'lilun lirtifa'i as-thiqati bi madhhabis sahabi. Perkataan idh lam yuzawwan itu merupakan alasan bagi hilangnya kepercayaan terhadap madhab sahabi, yakni anna adama taqlidihi innama huwa li adamil wusuqi bi madhhabihi. Maksudnya bahwa tak bolehnya bertaklid kepada sahabi tak lain adalah karena tidak adanya keyakinan terhadap mazhabnya sahabi. Kenapa tak yakin? Bisa babi adami talwinihi, karena tidak dibukukannya mazhab sahabi, al-mujibi di adamil wuqufi ala haqiqatihi, yang menjadi sebab tidak mengetahui hakikatnya mazhab sahabi. Bikhilafi madhahibi al-a'immati al-arba'ati fa inna tadwinaha afada al-ilma bihaqiqatiha. Karena sesungguhnya dibukukannya mazahib arba'ah memberikan keyakinan terhadap hakikat mazahib itu. Oleh karena itu falidha sawa takliduha. Oleh karena ini maka boleh bertaklid kepada mazhab arba'ah. Duna mazhabis sahabi, tidak mazhab sahabi. La linaqsi ijtihadihi anhum, bukan karena lebih rendahnya ijtihad sahabi dibandingkan a'immah arba'ah. Wa mislu sahabi fi ma dzukir sa'iru man lam yulawwan mazhabuhu minal mujtahidin. Dalam hal itu sama dengan sahabat, mazhabnya ulama yang tidak dibukukan, Sufyan ats-Tsauri wa Ibnu Uyainah wa Zuhri wa ghairihim. Mereka juga mujtahidun, tapi kalau tak boleh taklid kepada sahabi, tak boleh juga taklid kepada mereka, bukan karena mereka kurang alim, melainkan karena mazhab mereka lam yudawwan. Wakilah, dan ada yang mengatakan wakilah qauluhu hujjatun fawqal qiyas, dan dikatakan qauluhu, adapun qaulus sahabi, hujjatun fawqal qiyasi, adalah menjadi hujjah bahkan martabatnya di atas qiyas. Ada yang mengatakan bahwa qaulus sahabi hujjatun, bahkan hujjatun fawqal qiyas, kan? Oleh karena menjadi hujjah di atas qiyas, hatta yuqaddamu alaihi, maka didahulukan apa qaulus sahabi atas qiyas. Hatta yuqaddamu ini hatanya tidak menasabkan, karena faknya fak tafri'iyah. Dengan demikian maka didahulukan apa qaulus sahabi atas qiyas inda ta'arudi, ketika ta'arud. Idza ta'arada al-qiyas wa qaulus sahabi kuddima qaulus sahabi, menurut ini.
Wa ala hadza, dan atas dasar ini, atas dasar bahwa qaulus sahabi adalah hujjah, maka fa in ikhtalafa sahabiyyan fi mas'alatin, apabila berbeda pendapat dua orang sahabi tentang satu masalah, faqad dalila ini qaulahuma, maka adalah sama dengan dua dalil, adapun dua kaulnya sahabiyah ini itu. Faqad dalila ini qaul muqaddam ya. Qaulahuma mubtada muakhar, ai fa qaulahuma kadalila ini ya. Maka adapun qaulus sahabi dan qaulus sahabi sama dengan dalilun wa dalilun ya kan. Faqad dalila ini qaulahuma fa qaulahuma kadalila ini. Qauluhu wa qauluhu sama dengan dalilun wa dalilun. Kalau sama seperti itu, fayurjahu ahaduhuma bimurajjihin, maka bisa ditarjih salah satu dari dua kaul itu ditarjih dengan murajjih. Wakilah qauluhu hujjatun dunahu, ada yang mengatakan bahwa qaulus sahabi itu adalah hujjah tapi dunal qiyas, di bawahnya qiyas. Tadi kan di atas qiyas, ini dunal qiyas, ibu bawah qiyas ya kan? Karena kalau qaulus sahabi adalah hujjatun dunal qiyas, bunyi tahtal qiyas, ibu bawah qiyas ya kan? Itu kan ibu bawah genteng mentah tanahnya. Wa yuqaddamu al-qiyasu alaihi inda ta'arudi, maka didahulukanlah qiyas atas qaulus sahabi ketika ta'arud. Wa fi taksisihi al-umuma ala hadza qaulan, dan ialah di dalam soal bisanya mentaksisnya qaul sahabi terhadap keumuman, ala hadza atas dasar ini, yakni berangkat dari pendapat yang mengatakan qaul sahabi itu hujjah. Kalau dikatakan qaul sahabi itu hujjah, apakah bisa mentaksis nas ya? Qaulani ada pun dua pendapat. Bagi semua tak bisa, bagi semua tak bisa ya. Pertama al-jawazu, pendapat yang mengatakan boleh. Ya boleh kawairihi minal hujjati, seperti lainnya qaul sahabi dari hujjah-hujjah yang lain. Yang kedua wal man'u. Jadi pertama al-jawazu kawairihi minal hujjat, yang kedua al-man'u. Tak boleh taksisun nasi, taksisin umum bi qaulis sahabi. Apa alasannya tak boleh? Lianna sahabata kanu yatrukuna aqwalahum ila sami'ul al-umuma. Karena para sahabat itu, mereka justru meninggalkan pendapat mereka sendiri ketika mereka mendengar keumuman ayat atau hadis ya kan? Bukan justru pendapat mereka bisa mentaksis keumuman ayat, bukan. Justru norok meskipun masih umum ya kan? Yatrukuna aqwalahum idza sami'u al-umuma. Wa qila qauluhu hujjatun in intasara. Kirana cik banyak ya. Adalah qaulus sahabi adalah hujjah dengan syarat tersebar qaulus sahabi itu min ghairi zuhuri mukhalifin lahu, tampaknya kaul atau sahabi yang mukhalif lahu, min ghairi zuhuri qaulin mukhalifin lahu, mungkin saja tanpa adanya, tanpa lahirnya pendapat yang berbeda dengan pendapat itu ya kan? Seolah-olah ijma ya. Wa qila qauluhu hujjatun in khalafal qiyasa. Ada yang mengatakan qaul sahabi itu hujjah dengan syarat, dengan catatan ia menyalahi qiyas, tak sama dengan qiyas.
pendapat sahabi itu hujjatun in khalafal qiyas. Kalau menurut kias kabara ini kata Timur ya kan. Apa logikanya kok malah menjadi hujjah kalau yukhaliful qiyas? Li'annahu la yukhalifuhu illa lidalilin ghairihi, karena sesungguhnya sahabi itu tidak akan menyimpang dari kias, tidak akan menyalahi kias kecuali karena ada dalil selain kias. Itu kok punya pendapat yang beda dengan kias, berarti ada dia punya dalil kan berarti. Jangan-jangan tak tahu kias saya. Bikilah fima idza wafaqahu, berbeda dengan kalau sesuai apa qaul sahabihu kepada kias. Bagaimana kalau sesuai dengan kias yang ada? Tidak jadi hujjah ihtimali ayyakuna anhu. Karena ada kemungkinan ada apa qaul sahabi adalah berdasarkan kias. Ada yang kangkui kias itu bahwa al-hujjatu dan qaulu, maka kiaslah yang menjadi hujjah, bukan qaul sahabi. Wakilah qauluhu hujjatun in dhamma ilaihi qiyas takribin. Ada yang mengatakan bahwa qaul sahabi itu hujjah. Syaratnya in dhamma ilaihi qiyas takribin. Jikalau tergabung kepada qaul sahabi apa qiyas takrib. Artinya kalau qiyas sahabi itu sendirian tak jadi hujjah. Tapi kalau ditopang oleh qiyas takrib iya. Apa qiyas takrib? Di belakang ada penjelasannya qiyas takrib. Kalau sahabi itu menjadi hujjah in dhamma ilaihi qiyas takrib. Jikalau tergabung kepadanya apa qiyas takrib. Kaqauli Utsman radhiyallahu anhu. Seperti pendapat Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Fil bai'i bi syartil bara'ati, tentang jual beli dengan syarat bara'ah, bebas min kulli aibin, dari setiap aib. Ada akad jual beli ya kan. Penjualnya mengatakan saya menjual ini dengan syarat saya lepas dari setiap aib ya kan. Pokoknya kalau nanti ternyata ada aib saya tak rono. Dalam hal ini Sayyidina Utsman asyabu innal bai'a yabra'u bihi, bahwa sesungguhnya si bai' itu adalah bisa lepas bihi dengan melakukan syartil bara'ah itu. Lepas mimma lam ya'lamhu, dari apa yang tak tahu siapa bai'u kepada ma. Kalau benar-benar tak tahu ya, kok tak tahu cek catat dia. Ya. Tapi fil hayawani duna ghairihi, untuk hayawan tidak yang lain. Bagaimana kalau bai' mengatakan saya menjual barang ini kepadamu dengan catatan saya bari'un minal aib. Menurut Sayyidina Utsman bahwa dengan syarat bara'ah itu bai' bisa lepas daripada setiap aib. Tapi khusus hayawan duna ghairi. Qala Syafi'i, ashabu Imam Syafi'i. Apa sih bedanya hayawan dan yang lain? Li'annahu yautadhi bisihhati wassukmi atau wassaqami, pada bisa. Karena sesungguhnya hayawan itu bisa makan dalam keadaan sehat dan dalam keadaan sakit. Ai fi halataihima, fi halatis sihhati dan halatis saqami. Wa tahawwuli tibaihi, dan berubah-ubahnya tabiat daripada hayawan. Wa qallama yakhlu an aibin zahirin aw khafiyyin, dan jarang sekali kosong apa hayawan, lepas hayawan dari aib, baik aib zahir maupun aib yang samar.
Jarang sekali ditemukan hayawan yang benar-benar tidak aib, ya kan. Bikhilafi ghairihi, berbeda dengan selain hayawan. Ini terguna Imam Syafi'i, tahu Imam Syafi'i kalau hayawan seperti itu. Dengan demikian fayabra'u al-ba'i'u fihi, maka bisa bebas siapa ba'i fihi di dalam hayawan. Bebas dari apa? Min khafiyin, dari aib yang samar. La ya'lamuhu, yang tidak tahu siapa ba'i'hu kepada khafiyin. Bisa bebas ba'i tersebut bisyartil bara'ati, dengan syarat bara'at tadi itu. Al-muhtaji huwa, yang butuh, al-huwa siapa ba'i ilaihi, kepada syarat bara'at itu. Apa tujuannya punya syarat-syarat bara'at seperti itu? Liyasiko bistiqraril aqdi, agar supaya dia yakin dan percaya terhadap stabilnya akad, bahwa tidak akan terjadi penggagalan, ya. Gagal tak nyaman jual beli, ya. Fahadha, maka adapun ini, yakni qaulus Syafi'i ini, qaulus Syafi'i ini mulai dari itu di annahu yau tadi, ya kan, sampai bistiqraril aqdi ini. Fahadha, maka adapun ini, yakni qaulus Syafi'i, adalah qiyas takribin, yang mana qiyas takrib. Apa maksudnya qiyas takrib? Qarraba qaula Utsman, yang mana qiyas ini mendekatkan akan pendapat Sayyidina Utsman tadi itu. Sayyidina Utsman mengatakan bahwa ba'i yabra'u bisyartil bara'ah, ya. Mendekatkan pendapat Utsman al-mukhalifah li qiyasit tahqiqi wal makna, yang mana pendapat Sayyidina Utsman itu menyimpang dari qiyas tahqiq dan qiyas makna. Wal makna ini diatofkan kepada tahqiq, ya, tapi beda ke mana itu? Al-mukhalifah li qiyasit tahqiqi wal makna, ya kan? Yang mana pendapat Sayyidina Utsman itu menyalahi, tidak sejalan dengan qiyas tahqiq dan qiyas makna, qiyas ilat, ya. Kalau menurut qiyas makna mestinya seperti apa itu? Bin annahu la yabra'u min syai'in, bahwa sesungguhnya ba'i itu tidak mungkin lepas dari sesuatu. Lil jahri bil mubarra'a minhu, karena tidak adanya kepengetahuan terhadap apa yang dibebaskan, minhu, daripada aib. Aib sedima yang akan tertemu, ya. Qiyas takrib. Jadi pendapat yang terakhir mengatakan bahwa qaul sahabi itu menjadi hujjah, tapi dengan syarat inil dhamma ilaihi qiyasu takrib. Sabor umur pirak nomor setong ini qiyas takrib ini. Wakilah, ada yang mengatakan qaulus syaikhaini Abi Bakrin wa Umar faqat. Ada yang mengatakan bahwa pendapat Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar saja yang menjadi hujjah, ya kan? Ai qaulu kullin minhuma hujjatun, artinya pendapat masing-masing dari Umar, Abu Bakar dan Umar adalah hujjah. Bikhilafi ghairihima, berbeda dengan sahabat selain Abu Bakar dan Umar. Alasannya di hadisi iktadu bil ladaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar, hendaklah kalian ikut kepada dua orang ini yang akan datang sesudah aku, yakni Abu Bakar dan Umar. Hasalahu at-Tirmidzi. Ini Syaikhain, ya kan? Tak masuk Sayyidina Utsman bin Sayyidina Ali, kan? Wakila qaulul khulafa'il arba'ati Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Ada yang mengatakan bahwa pendapat khalifah yang empat, ai qaulu kullin minhum hujjatun, artinya pendapat
masing-masing dari khulafa arba'ah adalah hujjah. Dikhilafi ghairihi. Di hadisi alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i ar-rasyidina ila akhirih. Sahahu at-Tirmidzi. Wa hum adapun khulafa rasyidun kama taqaddama fil ijma'i. Hum al-arba'atuh, mereka adalah khalifah yang 4. Hum adapun khulafa ar-rasyidun adalah al-arba'ah itu sahabat yang 4. Kama taqaddama fil ijma'i bayanuhu. Wa an Syafi'i illa aliyan, dan diriwayatkan dari Imam As-Syafi'i ada pengajuan Sayyidina Ali bahwa qaulu al-khulafa'ur rasyidin hujjatun illa aliyan. Pendapatnya khulafa'ur rasyidin itu adalah hujjah kecuali Sayyidina Ali. Harapah sarana Sayyidina Ali kalau tak masuk. Qala al-Qaffalu wa ghairuhu. Imam Qaffal dan yang selainnya mengatakan la dinaksin jihadihi ani jihadis salasati, bukan karena kalahnya ijtihadnya Sayyidina Ali dibandingkan dengan ijtihadnya khalifah yang 4, bukan karena itu. Lalu apa alasannya? Badli annahu lamma ala al-amru ilaihi kharaja ilal kufati, melainkan karena sesungguhnya ketika telah sampai apa urusan khilafah ya, ketika sudah sampai apa urusan khilafah sampai kepada giliran Sayyidina Ali, kharaja ilal kufati, beliau justru keluar pergi ke Kufah. Kalau khalifah yang 3 kan Madinah ya, ini datang ke Kufah. Wa mata katsirun minas sahabati, ditambah telah meninggal siapa banyak dari sahabat alladzina kanu yastasyiruhum as-salasatu, yang mana mereka bermusyawarah kepada mereka siapa khalifah yang 4. Di masa kepemimpinan Sayyidina Ali banyak sahabat yang sudah meninggal. Yang di zaman Abu Bakar, di zaman Sayyidina Umar, di zaman Sayyidina Utsman, mereka menjadi mustasyar, menjadi dewan pertimbangan, menjadi penasehat. Tiap-tiap ada masalah mereka selalu konsultasi kepada mereka. Di zaman Sayyidina Ali mereka sudah banyak yang wafat. Kama fa'ala Abu Bakrin fi mas'alatil jaddati, sebagaimana dilakukan Abu Bakar dalam masalah ini. Wa Umaruh, dan sebagaimana dilakukan oleh Sayyidina Umar fi mas'alatil ta'un, di dalam masalah ta'un. Dalam masalah jaddah Abu Bakar masih konsultasi kepada sahabat yang lain. Dalam persoalan ta'un, Sayyidina Umar konsultasi kepada sahabat yang lain. Fakana qaulu kullin minhum, maka ada apa pendapat masing-masing dari mereka. Qaula katsirin minas sahabati, adalah pendapat kebanyakan sahabat. Karena hasil konsultasi berarti pendapat itu adalah pendapat kebanyakan para sahabat. Fakana qaulu kullin minhum, yakni minas salasah, maka ada apa pendapat masing-masing dari Abu Bakar, Umar dan Utsman, pada hakikatnya adalah pendapat katsirin minas sahabat, bukan pendapat personal berarti ya. Bikhilafi qauli aliyin, beda dengan pendapat Sayyidina Ali, tidak bisa disebut sebagai pendapat kebanyakan sahabat, karena mungkin tidak menemukan orang yang bisa menjadi konsultan. Wa qadiyatul jaddati, adapun persoalan ini, kok aku bahas ini saudara. Qadiyatul jaddati, adapun masalah ini, apa masalahnya?
annaha ialah bahwa sesungguhnya Jadza itu ja'at ila Abi Bakrin. Si nenek itu datang kepada Abu Bakar. Tas'aluhu mirasahu. Dia bertanya kepada Abu Bakar tentang warisnya Jadza. Saya dapat berapa? Saya dapat berapa? Tas'aluhu mirasaha. Mirasaha yakni an mirasiha ya. Nenek itu bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar tentang berapa warisannya. Faqala laha, maka berkata Abu Bakar kepada si Jadza, malaki fi kitabillahi syai'un. Malaki tidak ada ialah bagimu adapun sesuatu di dalam kitab Allah. Kalau saya baca Al-Quran, kamu sebagai Jadza tidak punya bagian apa-apa. Selesai. Malaki fi kitabillahi syai'un. Al-Quran tak ada itu. Wa ma alimtu laki fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an. Yakni wa ma alimtu syai'an laki fi sunnati Rasulillah. Dan aku tidak mengetahui sesuatu menyangkut persoalan kamu di dalam sunnah Rasulullah. Artinya di dalam Al-Quran tak ketemu, di dalam sunnah Rasulullah saya tak ketemu. Oleh karena itu farji'i, kamu pulang dulu. Usara mulai ini. Hatta as'alan nasa, saya masih akan mau tanya dulu kepada orang-orang ini. Dia tanya ya. Mungkin sekarang todus dia tanya ya. Dia tanya. Hatta as'alan nasa, masih mau bertanya kepada orang-orang, para sahabat. Fa akhbarahu al-Mughirah ibnu Syu'bah. Kemudian memberitakan kepada Abu Bakar siapa Mughirah bin Syu'bah. Summa Muhammad bin Maslamah, kemudian juga memberitahukan Muhammad bin Maslamah. Memberitahukan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam a'taha as-sulsa, bahwa kanjeng Nabi itu memberikan kepada Jadza akan seperenam. Kalau dulu Rasulullah itu memberikan bagian seperenam kepada Nini, katanya Mughirah dan Muhammad bin Maslamah. Mendengar itu fa'amfadahu Abu Bakrin lah, maka melaksanakan kepada yang seperenam siapa Abu Bakar untuk si Jadza itu. Ini contohnya musyawarahnya Abu Bakar ya. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Wa qadiyatut ta'un, adapun persoalan ta'un seperti apa itu persoalannya? Anna Umar radhiyallahu anhu kharaja ila Syam, bahwa Sayyidina Umar suatu ketika mereka berangkat menuju Syam. Fabalawahu, lalu sampai kepada Sayyidina Umar berita an-nabihi waba'an, bahwa sesungguhnya ialah di Syam adapun wabah. Aitohonan. Ada yang menyampaikan berita bahwa sekarang di Syam itu sedang ada penyakit ta'un. Ada terus apa mulai ya? Fastasyarah man da'ahu, maka bermusyawarah siapa Umar kepada orang-orang yang memanggil siapa Umar kepada mereka minas sahabati, dari kalangan sahabat. Apa isi permintaan musyawarah? Firruju'i, tentang kembali. Apa mau kembali ya? Wastasyarah man da'ahu minas sahabati firruju'i. Baru mamun abadi. Apa jawaban mereka? Fakhtalafu. Ternyata mereka pendapatnya tak sama. Boleh senyoro abadi, boleh senyoro terus. Ya kan? Karena mereka berbeda pendapat, summa da'a ghairahum, kemudian Sayyidina Umar memanggil selain mereka, nyari selain. Min masyakhati Quraisyin, dari kalangan asyik-asyiknya orang Quraisy.
Masyaho ini jamak dari sai. Jamaknya sai ini banyak ya. Masai, suyuh, masyaho ya. Min masyakhati Quraisy. Lalu apa jawaban mereka? Fajazamu birruju'. Mereka yakin dengan rujuk. Menegaskan dengan rujuk aboli ya. Karena mereka itu jazamu birruju' fa'azama alaihi Umar radhiyallahu anhu, maka bertekad berazam untuk rujuk siapa sih tidak Umar, bertekad untuk kembali tapi tak marin ya. Tsumma jaa Abdurrahman bin Aufin, kemudian datang siapa Abdurrahman bin Auf. Faqala, maka beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya pernah mendengar Rasulullah jauh seperti ini. Ini guru salin ini ya. Guru salin. Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi. Wa idza waqa bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Ini jalan kedua. Apabila engkau mendengar tentang adanya ta'un di suatu bumi, di suatu daerah, maka kamu jangan datang kepadanya. Kalau kamu mendengar di daerah itu ada penyakit, ya jangan datang. Wa idza waqa'a bi ardin, dan apabila terjadi apa wabak di suatu daerah, wa antum biha, sementara kamu sudah ada di ardin itu, kamu sudah di situ ya, pada takhruju, tidak perlu keluar firaran minhu, karena ingin lari daripada wabak itu. Kamu posisinya sekarang di mana? Apa masih di perjalanan? Ya tak usah terus. Kalau sudah ada di dalam, tidak usah kembali. Fahamidallaha Umaru tsumma sarafa rawahu Syaikhani. Luar biasa cantiknya ini permainannya ini, luar biasa. Amma wifaqus Syafi'i Zaidan fil faraid. Adapun sependapatnya, sesuainya Imam As-Syafi'i dengan Sayyidina Zaid dalam soal faraid. Ternyata Imam Syafi'i dalam suatu masalah faraid yuwafiqu Zaidan hatta taraddada haitsu taraddadat ar-riwayatu an Zaidin, di mana Abu Bakar itu ragu-ragu ketika saat riwayat daripada Zaid beragu-ragu pula. Haitsu taraddada as-Syafi'i haitsu taraddadat ar-riwayatu an Zaidin. Ada pada taraddud saja. Adapun wifaknya Imam Syafi'i kepada Zaid dalam soal faraid, hadis dalilin, maka karena suatu dalil ya. La taklidan, bukan taklid. Bi an wafaqa ijtihadahu bi an wafaqa ijtihadahu, dengan mana ijtihadnya Imam Syafi'i yuwafiqu ijtihada Zaidin. Bi an wafaqa ijtihadahu Menifadi kepada bi an wafaqa ijtihadahu. Tapi dalam keadaan seperti ini seharusnya susunannya secara berurutan, fi'il, fa'il, maf'ul. Daraba Musa Isa, memukul siapa Musa kepada Isa. Jadi maf'ul harus ditaruh di depan ya kan, fa'ilnya. Kalau daraba Zaidun Amron, terserah itu dah. Kan tak kabul ya. Waqad qala, dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'lamu ummati bil faraidi Zaid bin Tsabit. Adapun paling alimnya umatku tentang faraid adalah Zaid bin Tsabit.
Sahahahu at-Tirmidzi wa kadza al-Hakimu ala syartis syaikhaini. Mas'alatun al-ilham wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.